Baik, jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adaina sholat subhi jama'atan. Alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah yang beliau bersabda dalam hadisnya, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia. Alhamdulillah, insyaallah tadi sebagian besar kita sudah menunaikan sholat subuh qobliyahnya dan juga sholat subuh berjamaahnya, apalagi kita nanti niatkan sampai matahari terbit. Insyaallah menunggu waktu sholat, dan secara khusus dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya senilai dengan umroh insyaallah. Baik, untuk menyingkat waktu saya langsung saja ya, memang temanya panjang ya. Nanti mungkin pengantar saya setengah jam, mungkin nanti kita diskusi setengah jam gitu ya. Pertama, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Hijriah yang sudah makan masuk bulan Syawal. Ketika Rasulullah hijrah yang pertama dibangun masjid di tanah milik anak yatim, 2 anak yatim. Beliau ontanya berhenti, kemudian Rasulullah ingin membeli tanah tersebut, tapi anak yatim ini tidak mau dibeli, diwakafkan. Walaupun yatim, maka asnaf zakat tidak ada anak yatim, karena tidak semua anak yatim miskin, malah ada yatim kaya. Yang masuk zakat kan fakir miskin, tapi yatim nggak masuk, Pak. Kecuali yatimnya fakir miskin. Maka yatim ini kemudian mewakafkan tanahnya, kurang lebih ukurannya 70 kali 70 ya, untuk jadi masjid Nabi. Kurang lebih 7 bulan dibangun. Selama itu Rasulullah numpang di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, kalau Bapak Ibu yang sudah ke Turki mungkin katanya makamnya di Turki. Rumah bulan tingkat. Ini enaknya Rasulullah di bawah apa di atas? Tidurnya kan lantai ya, di atas apa di bawah? Kata sebelum dipersilakan istirahat. Kan menumpang di rumah Abu Ayyub ini, Pak. Karena dulu belum ada sanyo, tempat airnya di bawah. Ya. Kalau nginepnya di atas harus naik turun untuk ambil air. Kalau di bawah, airnya di bawah, nggak perlu naik. Akhirnya beliau diinapkan, ditidurkan di bawah. Abu Ayyub di lantai atas. Bagaimana sahabat ini mengagumkan Nabi? Saya semalam nggak bisa tidur. Kalau saya di posisi sebelah sini, jangan saya mengatasi Rasul. Pas di atasnya Rasul, Pak. Jadi semalam saya pindah-pindah tidurnya. Tidak mau saya mengatasi Nabi. Jangan-jangan saya tidur di sini, Rasul pas di bawah saya. Padahal terpisah tembok, Pak. Itu wujud cinta dan ya, bagaimana sahabat mengagumkan Rasulullah ketika masih hidup. Ya tentu kurang lebih tadi 7 bulan beliau di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai masjid selesai. Masjid selesai, beliau pindah ke masjid dan memotivasi kita semua untuk rajin ke masjid. Dalam hadis Tirmidzi, walaupun secara sanad ilmu hadis diperselisihkan, tetapi makna yang benar sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitar rajula," jika engkau lihat seseorang atau ra'aitumur rajula yata'ahadul masjidah, suka pergi ke masjid beribadah berjamaah, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia orang beriman. Sesuai dengan firman Allah, biasa di masjid-masjid ada tulisan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah dan makanya disebut takmir masjid atau dewan kemakmuran. Dari kata bahasa Arab, takmir, memakmurkan. Innama ya'muru, yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Yang pertama memakmurkannya tentu dengan sholat, karena tujuan pertama dan paling utama di majmu'nya masjid itu sholat dan untuk zikir. Sebagian takmir senangnya ngubah-ngubah masjid. Ininya ornamennya perawan. Memang lebih kelihatan hasilnya, Pak.
Tapi merubah jamaah agar lebih ramai, lebih aktif, memang lebih sulit. Ini saya kira memang tidak ada hadisnya, Pak. Tapi kita takmir bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk memakmurkan, bukan hanya fisik. Rasulullah memerintahkan betul untuk memakmurkan masjid. Sehingga para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud mengatakan, di antara kami sahabat, kalau nggak berjamaah, itu tidak lain kecuali orang munafik. Wa ma yatakhallafu minna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya takhlaf yang tidak hadir ke masjid, ada di belakang, nggak hadir, ada di rumahnya, di mana nggak juga jamaah. Di zaman kami tidak lain tidak bukan kecuali munafiqun ma'lumun nifaq, yang jelas-jelas benar. Sahabat ukurannya seperti itu. Maka Rasulullah memotivasi kita semua dalam hadis yang lain Bukhari Muslim. Setiap pagi tullu sulaman, sendi-sendi kita yang 300 sekian itu minta disedekahi. Alaihi shadaqah. 360 kalau minta sedekah uang, Pak. Satu sendinya minta 1000 saja, berarti kan kita harus menyiapkan 300 sekian tiap pagi, Pak. Tapi satu bulannya 9 jutaan, Pak. 10 juta. Tapi kata hadis tadi lanjutannya, salah satunya wa kullu khutwatin, setiap langkah kita menuju masjid ialah sedekah, itulah sedekah. Jadi nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita disedekahi dengan salah satunya langkah yang kita. Kan dahulu belum ada PLN begini, Pak, belum ada lampu, Rasulullah sudah memotivasi para sahabat. Basyaril masya'ina fid dhulami bin nuri tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang pergi ke masjid walaupun suasananya gelap, nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Alhamdulillah sekarang kita terang semua, Pak. Kendaraannya juga banyak. Cuma masih susah juga ke masjid. Kira-kira yang gelap apanya, Pak? Nah, saya nggak jawab ya, Bapak yang jawab sendiri ya. Lampunya sudah ada. Motornya banyak, tapi kadang masih ada usap urat di kakinya. Ya, kakinya mungkin asam urat, ya. Nggak bisa berangkat ke masjid. Allah janjikan tadi kalau kita ke masjid dalam kondisi sulit, berarti kan waktu itu ya lampu. Sekarang mungkin kita berat apa, tapi kita berangkat, Allah akan berikan cahaya yang sempurna. Ini betul-betul Rasulullah memotivasi. Makanya masjid yang pertama kali dibangun dan meramaikan masjid itu, memakmurkan masjid. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pengantar saja. Kita mulai dengan pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu bahasa Arab ya. Ada beberapa arti. Yang pertama artinya doa. Rasulullah ketika ada orang memberikan zakat, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan mereka karena doamu Muhammad membuat tenang mereka. Secara bahasa, sholat artinya doa. Juga aturan atau hukum. Ya Syu'aibu as-sholatuka. Wahai Syu'aib, kata kaumnya Nabi Syu'aib, apakah sholat sini? Aturan agamamu yang melarang kami begini. Bisa juga artinya rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Merahmati malaikat dan Allah. Shalawat itu artinya rahmati. Kalau shalawatnya kita artinya apa, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa arti shalawat di sini, Pak? Kalau kita, Allah wa malaikatuhu artinya rahmat. Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan rahmat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Arti salawat kita apa kepada Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Mendoakan, meminta, memohon kepada Allah agar posisi Nabi semakin dekat. Wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada. Jadi semakin dekat dengan Allah. Ini secara bahasa salat, ya. Secara istilah
adalah salah satu ibadah kita kepada Allah. Ada ucapan perbuatan yang khusus, tidak semua perbuatan dan perkataan, tapi ibadah khusus atau perkataan khusus yang diawali muftatahatun bil takbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maklum ya, ibadah yang memiliki ucapan khusus, perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Urgensi dan kedudukan sholat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Jadi dipanggil khusus oleh Allah sehingga menjadi sangat urgen. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Mi'rajul Mu'min. Mi'raj, kalau Nabi dipanggil ke langit, kita tidak ke langit, tapi di dunia, tapi kita juga menuju Allah, naik ke Allah. Dalam hadis yang lain, yunaji rabbahu. Kalau kita seorang sholat sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Fa innama yunaji rabbahu. Ya, kalau Nabi dipanggil ke langit, Pak, kita cukup di dunia, tapi intinya tadi kita sedang naik ke Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sholat juga adalah tiang agama, Rasul amril Islam wa amuduhus sholat. Ya. Penyejuk mata. Pada Bilal Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini bis sholah. Rasul bersabda, dan sholat itu menjadi penyejuk mata, penenang hati. Istarih Bilal, tenangkan aku dengan sholat. Mari kita istirahat dengan sholat. Di antara ibadah yang pertama kali dihisab sholat. Kalau keduniaan muamalat hutang, Pak. Yang pertama kali dihisab hutang. Kalau ibadah sholat. Jadi kan hadisnya dua. Yang pertama kali dihisab adalah hutang. Itu masalah muamalah keduniaan. Tapi ibadah kepada Allah langsung, ibadah mahdoh kita yang dihisab pertama kali adalah sholat. Pembatas antara kufur dan iman itu sholat. Orang kafir nggak sholat. Al-farqul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Karena itu ulama mengatakan yang mengingkari kewajiban sholat, meninggalkan sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, kufur. Tapi kalau masih karena malas, dosa besar. Tapi kalau sudah mengatakan sholat nggak wajib, kemudian dia tidak sholat, kufur, karena sudah mengingkari rukun Islam. Kalau masih yakin sholat wajib, tetapi dia tidak mau sholat karena kalah oleh setan dan sebagainya, dia masih beriman, tetapi bahaya besar meninggalkan sholat. Fawailun lil musallin. Wail di sini artinya pertama meninggalkan sholat, atau sholat tapi tidak memenuhi rukun syaratnya. Baik. Nah, tetapi kita sebagai umat terakhir, Rasulullah bolak-balik dari 50 hingga 5 waktu. Tetap keutamaannya, tetapi kita nih umat terakhir, Pak, banyak sekali kemudahan keringanannya. Termasuk jumlah sholat kita ini sudah didiskon banyak. Baik, berikutnya tujuan sholat, maqasid sholat, ya, bukan sekedar gerak tangan, gerak fisik, ucapan lisan, tapi hampir semua ibadah tujuannya mewujudkan takwa yang intinya mencegah dari yang kecil. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibnu Mas'ud mengatakan, man lam tanhu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, orang yang sholatnya belum mampu mencegah dia dari melakukan yang kecil dan yang munkar, fanzur atau falyuraji' sholat, maka lihat kembali sholat. Ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, maka bahasanya apa? Iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar menunaikan, menggugurkan kewajiban. Wa aqimu kan bahasa aqimus sufuf, aqimus sholah. Iqamatus sholah itu menegakkan sholat, bukan sekedar ada usul. Kalau ada menunaikan, yang penting sudah ditunaikan, tapi dia punya tujuan. Ya. Ya, mestinya kalau rajin sholat ya, dan dengan benar, hal-hal yang keji, yang mungkar dia hindari. Ya. Maka tadi yang nggak sholat, kita nggak bicara yang nggak sholat ya, kita bicara yang sholat sekarang. Yang sholat saja berpotensi untuk celaka.
Fawailul lil musallin. Saya sedikit mungkin kita tadabburi Pak ya. Ya Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah kan inspirasinya surat Al-Maun. Surat Al-Maun yang menginspirasi beliau mendirikan Muhammadiyah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dianggap kita mendustakan agama walaupun mengaku muslim, tetapi kalau wala alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, mengeksploitasi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak mendorong, tidak memotivasi dengan kuat untuk memberi makan orang miskin. Jelas Pak, ta'amil miskin, makanan orang miskin. Bukan ta'amin lil miskin. Apa bedanya Pak? Makanan untuk orang miskin. Ibu bedanya apa Bu? Ta'amil miskin dengan ta'amin lil miskin. Ayatnya ta'amil miskin, makanan orang miskin. Kalau diganti ta'amin lil miskin, makanan untuk orang miskin. Bedanya apa Pak? Apa Ibu bedanya? Ya. Gimana? Ya, baik, betul Pak. Jadi makanan orang miskin itu dititipkan ke kita. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Di harta kita itu ada hak yang sudah tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, orang-orang yang memang tidak mampu, sudah berusaha mati-matian, Allah belum kasih rezeki, dan orang yang meminta-minta karena memang tidak ada. Jadi nggak boleh kita tahan. Bukan punya kita. Ta'amil miskin, punyanya orang miskin, dititipkan ke kita Pak. Jadi bahasanya Quran ta'amil miskin, makanannya orang miskin. Mudhaf ilaih, jadi miliknya. Seperti Baitullah, rumah Allah, rumahnya Allah. Ta'amil miskin, makanannya orang miskin. Jadi yang lebih, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bukan punya kita, makanya nggak boleh ditahan zakat. Allah mengancam orang yang menahan zakat, yauma yuhma alaih, disetrika nanti. Fatuqwa biha jibahum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kalian dulu simpan, dulu tahan. Disetrika punggungnya, pundaknya. Karena ta'amil miskin, makanan miskin nggak boleh kita tahan. Kalau ta'amin lil miskin, makanan kita serahkan ke orang miskin. Beda Pak. Sebenarnya itu minyak orang miskin hanya dititipkan, dilewatkan. Alladzina hum fawailul lil musallin, wa la yuhaddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih berpotensi celaka. Bagaimana enggak sholat? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang sholat itu ada 5 tingkat. Yang sholat, kita bicara yang sholat. Kalau nggak sholat kita ajak sholat dulu kan. Ini yang sudah sholat ada 5 tingkat. Ya, wannasu fi shalah ala maratib khamsah, ada 5 tingkatan. Yang pertama, sholat tapi zalim li nafsihi mufarrid. Dia menzalimi diri dengan sholatnya tadi. Dengan cara apa? Wudunya tidak sempurna. Intaqasa min wudu'ihi. Wa mawaqitiha. Sholat subuhnya jam 7. Sholat Pak. Sholat kan? Wudunya sembarangan. Karena yang Rasul mengatakan wailul lil aqab, celaka mata kaki, apalagi kalau mata kakinya besar Pak, di bawahnya nggak kena air. Wailul lil aqab minan nar, terancam neraka mata kaki yang wudunya tidak kena air. Karena wudu cuma dilewatin. Hududiha wa arkaniha, rukun-rukun dan syaratnya tidak kan. Walaupun sholat, tapi ini termasuk zalim li nafsi. Ini diurut dari bawah berarti Pak ya, dari bawah. Kalau kita ranking, ya ranking kelima berarti. Ya. Kemudian yang keempat lebih baik sedikit, menjaga waktu sholat, yuhafidu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha dhahirah.
wudu'iha, menjaga rukunnya, syaratnya yang nampak, wudunya, waktunya. Tetapi dhayya'a mujahadatan nafsihi fil waswas. Dia biarkan jiwanya melanglang kemana-mana. Setan mengganggu dia, dia nggak lawan. Jadi isi sholatnya pikiran mana-mana, nggak fokus ke sholat. Betul rukuknya betul, sujudnya betul, tapi fokusnya nggak di sholat. Sholatnya hanya di fisik, gerakannya gerakan sholat. Kata beliau ini di tingkat keempat, kalau dari bawah. Yang ketiga, juga lebih baik, sudah menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, berupaya menghadapi gangguan-gangguan setan itu. Sebelum sholat kita kayak kita, begitu sholat kadang pikiran macam-macam datang, Pak, ya. Dia lawan itu. Masyghulun bi mujahadati aduhi. Dia sibuk untuk mengusir setan itu. Agar sholatnya tidak dicuri oleh setan. Agar khusyuk, agar tidak buru-buru ngebut. Wa fi sholatin, maka saat sholatnya itu dia betul-betul usahakan wajihadin, dia lawan sungguh-sungguh. Karena ada orang yang mencuri saat sholat, tidak yutimmu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, itu mencuri sholat. Atau ada yang kecurian saat sholat, ada Pak? Ketika di masjid-masjid ya, kalau di sini sendal kan di luar. Kalau di sebagian negara Arab, pernah di Mesir Pak, teman, sholat di Masjid Al-Azhar, dibungkus kan, taruh depannya biasa Pak, karena masih besar gitu. Waktu rukuk masih ada sendalnya. Sujud, bangun, hilang. Kalau itu bukan mencuri sholat, tapi kecurian saat sholat. Anda seperti itu. Mungkin sendalnya baru, bagus begitu ya. Jadi, tapi yang keempat lebih bagus lagi, atau kedua ya, keempat di sini, tapi kedua dari bawah. Ya. Dia menjaga sholatnya, menegakkan hak-haknya, rukun-rukunnya, hatinya fokus, agar tidak ada yang kurang dari ya, perhatiannya itu. Ya. Sudah, ini lebih baik sudah. Sayangnya, sholat sendiri dapat satu, fokus di ibadah, wah setan terusir, sholatnya begini. Sayangnya sholat sendiri, sholatnya luar biasa bagus Pak, khusyuk, fokus, tapi sholat sendiri dapat satu kan. Yang ke ini, yang nomor satu ini, atau di sini nomor 5, fokus, ya, dia langkah ke masjidnya sudah mengurangi, hapus dosanya, mengangkat derajatnya, langkah kaki ke atas mengangkat derajat, ke bawah menghapus dosanya. Bagi menunggu waktu sholat di sop depan, kan semua keutamaan-keutamaan dia dapatkan. Sholat qobliyahnya, tahiyatul masjidnya, khusyuk sama imam, berjamaah itu kelebihannya bukan hanya pahalanya, kurang-kurangnya kita tuh ditutupi. Kalau sholat sendiri, kekurangan-kurangannya siapa yang nutupi? Dengan berjamaah, kekurangan-kurangan itu tuh ditutupi. Ini kata beliau. Orang yang sholat saja 5 tingkat. Kita di nomor berapa kira-kira? Mudah-mudahan ya, paling tidak ya di nomor 3, 4 lah. Apalagi kalau bisa di nomor dari atas ya, nomor 1 tadi. Azan itu sudah siap. Disebutkan Rasulullah kalau sudah azan seperti nggak kenal orang. Istrinya kan, kalau sudah azan sudah seperti nggak kenal orang. Istrinya pun dicuekin, kasarnya begitu. Sudah, itu panggilan Allah, segera kita jawab. Annahu lam ya'rifna. Seperti nggak kenal kamu, kata istri-istri Nabi. Sudah, kalau udah azan, dijawab panggilan Allah, menjawab panggilan azan. Maka kata beliau, kata Ibnu Qayyim, yang kelompok pertama tadi yang tidak memperhatikan rukun syaratnya itu sholat tapi
mu'aqab, bukan dapat pahala, malah dapat siksa. Fawailun. Ini yang ayat tadi, Pak. Wailul lil musallin. Salat tapi malah dapat siksa. Kasihan enggak, Pak? Kalau yang enggak salat ya sudah jelas itu, Pak. Ini salat tapi hanya seperti anak kecil. Sudah salat, Le? Sudah, padahal ya, anak-anak itu kadang ditanya sudah salat, sudah. Enggak tahu wudu atau enggak, Pak, salatnya penting. Masa salat kita seperti itu? Yang kedua tadi, Pak, yang sholat menjaga waktunya tapi hatinya kemana-mana. Ini dihisap ini. Ya, masih tergantung, Pak. Kalau dihisap ini kan nunggu hasil hisap, diaudit ya, Pak. Diaudit. Kalau kita sudah betul gerakannya tapi pikiran kita kemana-mana, ini masih diaudit dulu. Yang tadi sudah mulai fokus ya, tapi masih insya Allah dimaafkan, di kafaroh. Nah, mulai sini, makanya ini yang dapat pahala tadi, walaupun belum berlipat. Yang kelima tadi ya ini, sholat yang menjadi penyejuk matanya, karena sudah menenangkan sholatnya, senang ke sholatnya itu. Dia levelnya muqarrab, nanti posisinya dekat dengan Allah, VIP. Ya, mari ya secara kualitas kita terus tingkatkan sehingga minimal ya tadi keempat dia yang mendapatkan sholat kita tuh memang berpahala, musabun, dapat thawab, dapat pahala. Ya, apalagi kita sudah menjadikan sholat itu sudah penyejuk, penenang, menjadi ya istirahatnya di sholat, mendapatkan ketenangan saat sholat, itu posisi yang dekat, muqarrab, didekatkan dari Allah SWT. Nah, berikutnya ini cepat saja ya, karena itu perlu kita perhatikan syarat-syarat sholat, syarat wajib, Islam balik berakal, syarat sah, mengetahui masuknya waktu, ini penting, Pak ya. Karena buru-buru kadang belum masuk waktu sholat, ini percuma sholat. Ya, belum azan sholat, belum masuk waktu. Karena itu fungsi azan sebenarnya pertamanya adalah al-i'lam bidukhil waktu, memberitahu masuknya waktu. Sehingga di sebagian tempat disebut penjaga waktu. Muadzin itu disebut penjaga waktu. Jadi sama, sebagaimana kita tidak boleh sholat di luar waktu, tidak boleh juga sholat sebelum masuk waktu. Ini dari hadas besar dan kecil ya. Kecil berwudu, hadas besar, mandi besar. Suci dari najis, pakaiannya, orangnya, tempat sholatnya. Nah, Rasulullah mengingatkan kita, ada orang yang masuk neraka gara-gara nukhoatan, dahat yang dia buang di masjid. Saya baca di sini, tolong jaga kesucian masjid, ada di balik tembok tiang nih Pak. Ya. Sudah kita nggak bersihkan, ya kita jaga kan gitu. Yang bersihkan kan seorang marbot. Marbot ini luar biasa, Pak. Zaman Nabi ada seorang perempuan, nah ini juga nggak masalah, perempuan bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih masjid, meninggal malam hari, dikuburkan malam hari. Besok paginya Rasulullah, mana marbot yang biasa bersih masjid, ibu perempuan itu semalam meninggal Rasulullah. Kami langsung kuburkan, nggak mau mengganggu Rasul. Tunjukkan saya mana kuburnya. Rasul datang ke kuburnya, sholat jenazah kan, sholat kan nggak ada rukuk sujudnya. Jadi kata boleh kalau terlambat sholat jenazah ke kuburnya, karena nggak ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk Nabi. Aslinya ibadah kan tidak khusus ya kalau khusus untuk Nabi. Ya. Jadi saya pernah mengalami juga waktu itu Ramadan, saya di masjid di Pamekasan, kakek meninggal, pulang, nyampe di gangnya, jenazahnya sudah diangkat, masa itu saya suruh turun nggak, udah biarin sampai di makam, tapi saya tunggu dulu orang pulang semua baru, karena juga kalau nggak paham takut dikira fitnah, Pak, sholat di kuburan kan, kita juga harus paham. Orang udah sepi, harus sholat sehingga tidak menimbulkan fitnah.
Karena tidak semua orang paham. Nanti dikira boleh sholat di kuburan. Kuburan bukan tempat sholat yang karena dalam kondisi seperti tadi, kita tidak dapat sholat jenazah. Makanya ada tempat-tempat yang dimakruhkan kita sholat, jagal, ya, tempat jagal darah, kamar mandi, ya, tempat lalu lalangnya orang, tempat buang kotoran dan susu. Menutup aurat, ya, ini juga penting diperhatikan, termasuk syarat sah kiblat, terutama dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah ada sedikit keringanan. Nah, yang penting juga niat. Sebelum sholat itu niatnya bukan hanya ikut gerak-gerak imam, tapi kita memang mau sholat. Cepat saja, nanti kita masuk tambah di diskusinya. Saya kira mengingatkan saja. Penting karena yang kita lakukan insya Allah hadis kecil Pak ya. Kalau hadis besar kan jarang-jarang. Yang setiap kali mau sholat kan wudhu. Saya tekankan saja tentang wudhu. Keutamaan wudhu jelas. At-tahur syatrul iman. Bersuci itu berwudhu bagian dari iman. Juga menghapus dosa. Setiap tetes ya menghapus dosa. Makanya kalau seperti kita daerah yang stabil cuacanya nggak dianjurkan dihanduk. Kan nggak kedinginan juga Pak ya. Biarkan ya. Karena dosa bersama tetesan terakhir dihapus. Tapi kalau daerah dingin ya nggak apa, ini kedinginan itu. Tapi di kita yang tropis stabil ini nggak usah buru-buru dihanduk, kecuali ya karena basah banget. Tapi biar sih disiakan gitu. Ya, juga sarana peningkat derajat. Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun kita sedang tidak suka. Mungkin lagi kemana? Camping ke Bromo dingin lah ya. Tapi harus tetap disempurnakan anggota wudhunya. Itu mengangkat derajat. Yang wajib dalam wudhu kita pertama niat, membasuh muka. Makanya 1 botol bisa cukup ya. 1 kali wajibnya. Jangan sampai siku membasuh ya, bukan sekedar menyiram. Membasuh itu diusapkan, dipastikan air sampai. 1 kali, mengusap kepala dan telinga. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki 1 kali dan tertib. Nggak boleh dibolak-balik, Pak. Apa dulu, tangan dulu, baru muka, tertib. Adapun muwalat harus beruntun. Pokoknya di sini pas tiba-tiba PLN-nya mati, apa PDAM-nya mati ya, baru dapat tangan mati, Pak. Pindah ke masjid lain. Wiyung semuanya putus nggak ada air. Baru dapat di mana? Rumput pokoknya. Itu boleh nggak gitu, Pak? Putus-putus itu. Tidak mualak namanya. Kan boleh. Sekarang sih mungkin tidak terjadi, Pak. Tapi di kondisi-kondisi dulu, Pak. Di mana sumber air jauh-jauh dulu, Pak. Ya kan? Di padang pasir, sumbernya di sini. Tiba-tiba airnya habis. Kan bisa terputus jauh. Mualat yang wajib itu selama anggota tubuh sebelumnya tidak kering. Jadi muka Bu ya, berhenti airnya, pindah tempat lain, ini masih basah, boleh. Karena tidak terputus kan. Kalau kita umroh, haji, tawaf, batal kan Pak? Harus wudhu. Kalau ya, di luar, di dalam, itu makanya boleh langsung sambung kan. Tapi kalau masih lama, masih ngopi dulu, harus dari awal lagi. Tersambungannya seolah-olah berhenti kan. Nah, kalau sekedar wudhu, dapat 2 putaran, lanjut, hitung putaran ketiga. Karena namanya mualat, masih bersambung, berlanjut. Tapi kalau keluar terus masih ngopi dulu, santai dulu, ya mulai lagi dari awal. Gitu. Ya. Kemudian sunnahnya wudhu, membaca basmalah sunnah. Semua perkara kita dimulai dengan basmalah. Kalau tidak sempurna. Memakai siwak, ya, bersikat gigi maksudnya. Mencuci telapak tangan 3 kali itu sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Istinsyaq, ya, masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Istinsar 3 kali sunnah.
Menyela-nyela jenggot yang banyak jenggotnya. Kalau kita rata-rata alhamdulillah jenggotnya jenggot jagung katanya. Sedikit jadi tidak repot. Menyela-nyela jari ketika cuci tangan itu bukan hanya tapi di sela-sela jari. Ini sunnah. Mencuci anggota tubuh wudu 3 kali itu sunnah. Mendahulukan kanan. Ya, itu sunnah. Rasulullah SAW senang berkanan dalam semua urusannya. Pakai sandal kanan, ulihi, wa tarajjuhi, nyisirnya ke kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dalam semua urusannya suka berkanan, kecuali yang jorok-jorok lah, cebok. Memberi menerima kanan, Pak. Ada orang lempar saya emas 1 kilo tangan kiri, saya terima nggak, Pak? Berapa sekarang emas 1 kilo kali 1,8? Tapi tangan kiri, Pak. Kan terhina juga kita dilempar lagi, Pak. Ini saat nggak baik ya. Walaupun infaknya baik, tapi kok dengan tangan kiri. Jadi memberi, menerima ya dengan tangan kanan. Rasulullah wa fi sya'nihi kulli, yang baik-baik dia suka menggunakan tangan. Ya, kita gengsi juga. Jangan diambil dulu orangnya pergi baru diambil, Pak. Baik, jadi berkanan itu sunnah. Menggosok, digosok-gosok itu juga sunnah. Yang penting tadi dipastikan air sampai. Digosoknya sunnah. Mengusap telinga tadi, mengusapnya. Kena air tadi wajib. Memperpanjang cahaya, maksudnya melebihkan. Yang wajib sampai siku kita lebihkan. Ini sunnah. Nanti akan memanjangkan cahaya di hari kiamat. Namanya ghurrah al-muhajjalin. Penting juga ekonomisnya, tidak boleh berlebihan. Walaupun kita di pinggir sungai, karena hadisnya juga jangan berlebihan. Walaupun air banyak. Membaca doa setelah wudu, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bertanya, kalau mau qomat Ustaz subuh, saya mau sunnah rakaat setelah wudu, tahiyatul masjid, mau qobliyah, digabung satu boleh, Pak. Satunya ada mepet. Boleh, sama-sama sunnah. Dan gerakannya kan sama-sama gerakannya sholatnya, nggak ada bedanya. Boleh diniatkan bareng, insya Allah. Itu keutamaan ini, kemudahan dari Islam. Ya kan? Ibadahnya sama persis kan, sama-sama sholat. Tinggal niatnya 3 itu. 3 in 1. Kalau bahasanya ulama akhlak malah gini, ad-didin nawaya, perbanyak niat kita itu ke masjid berjamaah, ketemu saudara, silaturahim. Ya. Itu termasuk cara kita mengoptimalkan amal seperti itu. Kenapa kok niatnya hanya 1 kan? Makanya Rasul mengatakan sedekah kepada kerabat itu sedekah sekaligus menyambung silaturahim. Shadaqatun wasilah, sedekah dan silaturahim. Nah, ini yang membatalkan wudhu yang disepakati BAB, keluar satu dari kubul dan dubur depan belakang. Mandi, wadi, dan mani. Hilang ingatan. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kalau mabuk, tidak boleh sholat. Pingsan, mabuk, gila. Hilang ingatannya, nggak sadar, Pak. Yang masih diperselisihkan, tidur. Tidur, duduk, yang ada rinciannya. Menyentuh kelamin tanpa pembatas. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak, karena hadisnya memang ada yang mengatakan itu anggota tubuhmu, ada yang mengatakan ya hadisnya batal. Kalau man masa dzakarahu falyatawaddo, yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Ya, karena itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Menyentuh wanita, karena ayat hadisnya mengatakan aula mas, ayatnya aula mastumun nisa. Lamasa itu menyentuh biasa atau maksudnya hubungan. Keluar darah dari bukan yang biasanya. Masih diperselisihkan, muntah, tertawa, terbahak-bahak ya. Makan daging unta, secara khusus ada. Ya, kalau makan daging unta. Memandikan jenazah, apakah harus wudhu lagi? Ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu gimana, Pak? Ragu-ragu. Batal atau tidak? Ya tidak batal. Kalau ragu-ragu, wudhu atau belum? Belum. Ambil hukum yang yakin, Pak. Saya sudah wudhu atau belum? Aslinya kan kita belum wudhu. Berarti kalau kita ragu, sudah wudhu atau belum? Wudhu. Berarti kita belum wudhu.
Tapi kalau batal atau belum, berarti dia sudah wudhu. Ragu batalnya, ambil sudah wudhunya. Itu kaidahnya, Bu. Tinggalkan yang ragu-ragu, pilihlah yang yakin. Al aslu baru atau timah. Asalnya kita nggak wudhu. Kalau kita ragu, saya sudah wudhu atau belum? Belum wudhu. Tapi kalau saya batal atau tidak, berarti dia sudah wudhu, cuma ragu batalnya. Ya, jadi nggak perlu was-was. Saya sudah wudhu belum? Wudhu. Karena aslinya kita belum wudhu. Tapi kalau saya batal enggak ya? Tadi itu keluar atau enggak ya? Tidak, sampai yakin apa? Karena kita menghadap Allah beribadah itu yang kita yakin. Ya. Yang mewajibkan wudhu, ya sholat, tawaf, memegang atau menyentuh mushaf itu pun masih diperselisihkan. Ya, yang dianjurkan untuk berwudhu, berzikir, mau tidur ketika junub, ya. Sebelum tidur lagi atau sebelum mengulangi lagi, ketika mau mandi besar ya, kan dianjurkan wudhu dulu. Juga disunahkan memperbarui tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Ketika marah, biar adem. Dari berdiri suruh duduk, gitu kan? Kalau berdiri marah, bisa duduk lebih tenang. Justru wudhu juga biar adem. Makan daging tadi, hadisnya tidak wajib sebenarnya, tapi disunahkan. Dulu kalau habis makan, hadisnya yang disentuh api, yang dibakar, barbecue ya. Tarkul wudhu mimma massatinna. Setelah muntah juga disunah. Coba kita masuk ke sholatnya. Takbiratul ihram rukun lah, yang membuka kan. Ihram itu menjadi haram, berarti dengan takbir itu bismillah Allahu Akbar, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Jadi takbir yang mengharamkan artinya takbiratul ihram. Hal-hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Kalau tidak ada halangan nggak boleh duduk sholat wajib. Sholat sunnah boleh. Dari awal duduk pun sehat tapi capek. Habis manten ya, dari sore Pak. Kondangan sampai jam 12 malam pulang rumah masih mau sholat tahajud, sholat malam atau witir. Tapi wis kesel. Mau berdiri. Duduk dari awal boleh, tapi pahalanya separuh. Nah, boleh sah, tapi pahalanya ya tidak sama toh Bu. Mau dapat full nggak iso. Boleh karena bolehnya saja, tapi dapatnya separuh. Ya ketimbang nggak sholat. Ya. Membaca Al-Fatihah jelas ya. Al-Fatihah dengan basmalahnya Pak. Yang kalau tidak dikeraskan bukan berarti nggak baca. Baca basmalah cuma tidak dikeraskan. Itu kan beda pendapat masalah dikeraskan. Tapi basmalahnya dibaca. Karena sepakat ya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Rukun sholat, bangkit dari ruku dan berdiri, i'tidal, lurus. Nah, sedekap atau tidaknya yang beda pendapat. Jadi kenapa muncul perbedaan pendapat? Karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Yang sahabat satu melihat begini, yang satu begini, sehingga masing-masing menceritakan apa yang mereka lihat. Rasulullah kalau setelah ruku kemudian berdiri dan seperti posisi awal sholat. Posisi awal sholat yang mana Pak? Begini atau begini? Nah, makanya beda. Yang begini loh, posisi awal sholat tuh begini. Allahu Akbar, begini posisi awal. Ini belum sholat tuh. Jadi monggo saja. Tapi kenapa berbeda? Karena Rasulullah tidak begini loh kalau i'tidal. Jelas begitu Pak. Rasulullah nggak bilang begitu. Sholatlah seperti kalian lihat saya. Nah, kita lihat Rasulullah sholat dari mana? Dari infonya dari sahabat. Sahabat menceritakan apa yang mereka lihat. Ya, beda-beda penglihatannya. Duduk sujud 2 kali setiap rakaat, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, ya. Salam, tumakninah ini Pak. 23 rakaat 7 menit. Rekor. Itu tumakninah enggak Pak? Tapi masih banyak yang bela kok Pak. Bukan itu sah. Rukun pada tumakninah Pak. Yang boleh bukan yang sholat, yang juga yang ngaji-ngaji kitab juga sudah.
Itu ada kitabnya. Tumak nina, betul nggak tumak nina? 7 menit 23 Pak. Ngejar Pak. Lobar, lobar. Bukan Allah Akbar lagi ya, lobar. Bahasa Madura lobar, buyar. Lobar, lobar, buyar. Di fikihnya jelas kok, tumak nina Pak. Kadang dipaksakan. Enggak, tumak nina yang penting subhanallah sekali. Iya betul, betul nggak baca subhanallah sekali? Al-Fatihah aja nggak nafas. Ya artinya perlu kita introspeksi kan. Tidak kita salahkan, tapi coba ada tumak nina betul tidak tumak nina. Tertib, jelas Pak, tertib ya, nggak boleh sungsan. Salam dulu, coba. Nggak boleh. Kemudian wajib sholat, ini mayoritas ulama istilahnya wajib sholat, tapi istilah Syafi'i sunnah arba'ah. Membaca surat, membaca Al-Quran, ya, membaca surat, ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Itu wajib sholat atau sunnah arba'ah. Membaca sami Allahu liman hamidah, ya, ketika bangkit dari ruku, membaca zikir ruku subhana rabbiyal azim, membaca zikir sujud subhana rabbiyal a'la, itu wajib semua. Membaca takbir, ya, Allahu Akbar ketika pindah dari rukun, mau ruku, mau sujud, mau bangkit, itu baca takbir itu wajib. Ya. Kemudian membaca tasyahud awal, membaca dengan keras pada sholat subuh, maghrib, dan isya pada rakaat pertama dan kedua, membaca sholat atas Nabi setelah tasyahud awal. Berarti kalau di tasyahud akhir, awal sunnah. Yang wajib ini Pak. Ini yang bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ada wajib yang terlupa, terlewat, bisa ditutup dengan sujud sahwi. Masih ada solusinya Pak. Kalau rukun, gimana rukun Pak? Tadi tidak tumak ninah, nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Lupa Al-Fatihah, nggak bisa Pak ya. Yang wajib ini bisa. Lupa tahiyat awal katanya. Nah, di antaranya ragu, lupa, kelebihan kurang rakaat itu bisa dengan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau Al-Fatihahnya lupa, rukun ada yang bisa tadi ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau wajib jelas bisa dengan sujud sahwi tadi. Karena kan lupa, ragu, gitu, sujud sahwi. Baik, sudah sholat, mengulur tangan, meletakkan tangan, mengangkat kedua tangan, melekatkan tangan kanan di atasnya, itu sunnah. Makanya Maliki katanya dinisbahkan kepada Maliki, walaupun masih diperselisihkan juga. Banyak orang Afrika Bu ya, kalau umroh di Masjidil Haram, ya, sedekap, dianggap tidak wajib. Membaca iftitah sunnah. Makanya kalau taraweh, ya jelas nggak baca kan, langsung amin. Membaca amin sehabis setelah Al-Fatihah, meletakkan tangan sebelum lutut ketika sujud. Nah, ini tangan dulu atau ini kan, makanya jangan seperti onta. Lebih ada pendapat. Ibnu Qayyim lutut dulu. Itu hadis terbalik, hadis makhluk. Duduk di antara dua sujud dengan iftirash, ya. Iftirash itu seperti yang tahiyat awal Pak ya. Kalau yang tahiyat akhir namanya tawarruk. Warik itu bokong, pantat. Makanya pantatnya yang nempel ke tanah namanya tawarruk. Tahiyat akhir. Itu juga beda pendapat di antara ulama. Kalau yang seperti subuh, ya, itu kan kalau di Syafi'i tahiyat akhir pokoknya. Yang sholat selesai itu tawarruk. Ada di mazhab lain kalau 2 rakaat, ya. Kalau 4 baru. Beda-beda ya, tapi intinya ada iftirash kalau antar dua sujud sepakat itu. Antar dua sujud iftirash. Bukan tawarruk ya, antar dua sujud. Meletakkan tangan di atas paha, membaca doa ketika duduk antar dua sujud ya, membaca doa di waktu sujud selain yang wajib ya tadi. Jadi tumaninah, organ tubuh kembali ke posisi sama Allahu liman hamid sudah tegak, kemudian walaupun baca sama Allahu liman hamid atau ruku sudah lurus, subhana rabbil azim sekali, sudah itu tumaninah ukurannya. Tapi sudah terpenuhi hak-haknya, hak ruku, hak sujud,
membaca doa sebelum salam banyak lafadznya, menengok ke kanan ke kiri pada saat salam, meletakkan sutra. Sutra Pak ya. Kalau sekarang ini garis dianggap sutra walaupun masih al-yakhuttu khuttan, ada hadisnya walaupun hadisnya diperselisihkan. Karena Rasulullah membuat yang ditaruh tombak. Tapi di sekarang tombak rusak semua keramiknya. Jadi sesuatu yang kelihatan. Itu sepakat seperti sekarang ada yang taruh. Tapi kalau karpet sudah bisa juga dijadikan sutra. Nah, jelas karena sunnah terus pulang-pulang ke masjid kampungnya nanti bawa linggis mau jadikan sutra. Rusak keramiknya. Diperbolehkan dalam sholat menggendong bayi anak kecil. Rasulullah pernah Hasan Husain naik, bahkan sujudnya lama karena nggak mau turun. Bukhari Muslim ke arah kiblat. Ya, kalau ada sop kosong ke depan, menghalau orang yang lewat di depannya, karena melewati orang sholat lebih baik berdiri. 10 tahun, Pak. Nah, ya. Jangan melewati orang sholat. Ini kadang orang kita main lewat-lewat aja, Pak. Dicegah karena dia nggak ngerti. Dikira mau salaman. Saya pernah ngalami. Julurin tangan gimana? Padahal maksudnya kita ngalangin, Pak. Nah, ini boleh agar dia tidak berdosa. Tapi mungkin karena nggak tahu. Kalau yang tahu sengaja ini lebih baik berdiri. Membunuh hewan yang tidak berbahaya boleh saat sholat. Ini kondisi-kondisi darurat di antaranya. Nah, lewat mushaf dalam sholat sunnah, ya, taraweh. Sholat wajib nggak usah. Nggak usah pingin panjang sholat wajib nggak usah. Makanya yang jadi imam yang hafal, kan jangan dipaksakan. Nggak hafal walaupun suaranya bagus, tapi dari Quran kalau sholat wajib. Ini di sholat sunnah boleh. Taraweh. Aisyah menyuruh budaknya sholat pakai Quran. Mengingatkan imam apabila salah ya boleh. Subhanallah bagi laki-laki atau langsung kalau ayatnya sudah ditegur, perempuan dengan tepuk tangan. Menangis Rasulullah ketika sebelum wafat menunjuk Abu Bakar. Kata Aisyah, Rasul kalau bisa jangan ayah saya. Ayah saya itu orangnya mudah nangis. Dia bersin baca hamdalah boleh. Pernah terjadi dalam sholat. Yang membatalkan, yakin batal ya, yakin tadi Pak. Kalau sudah yakin batal ya udah batal. Jadi ada bunyi angin, lagi sholat repot aja. Kalau yakin ya udah batal Pak. Kalau ragu kan yakin batal. Berbicara. Nah ini bedanya sholat dengan tawaf. Inna tawafa bil baiti sholat. Tawaf di Baitullah itu sama seperti sholat. Hanya bedanya boleh berbicara. Ini putaran keberapa? Nanya ke sebelahnya nggak batal. Kalau sholat, mas rakaat berapa? Batal ini, Pak. Ya. Makan minum, makan perbuatan yang banyak dan berkesinambungan. Ya. Makan minum secara sengaja. Kalau sisa-sisa gimana? Sisa kadang, makanya dianjurkan siwak biar tidak terganggu. Atau kumur-kumur dulu paling tidak. Wudu, gitu kan? Kalau tidak sengaja tentu ada sisa masuk sendirian, bukan makan lah, permakan ya lain. Sengaja makan minum artinya dimakan yang ada itu berarti kan makan. Gerakan yang banyak dan berkesinambungan. Ukurannya apa Pak? Kalau di Syafi'i ketat, katanya tidak 3 gerakan bisa batal. Yang disepakati kalau gerakannya itu, kalau tadi kan untuk kebutuhan boleh maju. Kalau dilihat tidak seperti orang sedang sholat, itu sepakat batal. Gerakan yang tidak seperti orang sholat, ya mungkin sholat sambil disco gitu Pak ya. Gerak-gerak. Ada anak-anak dulu. Saya ingat waktu SD masih musim pantomim dulu ya Pak. Sholat Allahu Akbar anak-anak gitu kan. Kemudian membelakangi jelas ya, membelakangi kiblat, terbuka auratnya secara sengaja. Hadas besar, hadas kecil, terkena najis, terbahak-bahak dalam sholat tadi sudah. Saya ini menguatkan saja, mengubah niat. Juga dibatalkan.
Meninggalkan rukun tanpa diqadha atau syarat tanpa udzur ya. Tadi tidak ada alasannya. Mendahului imam dalam melakukan gerakan ini bisa membatalkan. Makanya dengan la tasbiqul imama wa la tusawuh. Jangan mendahului imam atau menyamai imam. Karena bisa khawatir mendahului. Kalau menyamai kan mampu memakai air tapi sholat dengan tayamum ini. Karena tayamum darurat bagian tidak ada air. Sengaja salam sementara sholatnya belum selesai. Kan salam penutup. Nah, ini beberapa hal ya, yang tidak membatalkan tadi, meletakkan tangan di pinggang, melihat ke atas, makruh tapi Pak ya, makruh. Sampai dikatakan dalam hadis, Allah nggak akan balikan pandangannya yang sholatnya lihat-lihat ke atas. Ya diancam. Syirik. Ya, jadi. Muap. Nah ini juga, kalau bisa ditahan Pak. Tapi kalau terjadi tidak batal, tapi kata hadisnya at-tasa'ubu minasyaiton, menguap itu dari setan. Maka tahan sebisanya. Jangan dibuka nanti lalat masuk. Ya, lagi nguap lalat masuk, bisa ada yang meninggal tuh. Kesedak. Meludah. Waktu itu kalau mau meludah ke air itu kadang-kadang dulu kan masih tanah. Makanya sekarang pakai tisu gantinya. Kalau nggak tahan Pak, sholat ya tiba-tiba batuk dah. Kalau orang Arab siap tisu biasanya di sini. Nah, meludah nggak mungkin. Kiri kanannya sekarang karpet semua. Malah lebih parah ya. Menutup sholat ngejum terus boleh. Walaupun tidak demikian juga menjem terus. Ada kan orang sholat nutup dari awal ke akhir. Yang ada kan suruh lihat tempat sujudnya, bukan merem. Ibu, lihat tempat sujudnya, bukan merem. Nah, bacaan ini masih kalamullah, masih dibolehkan, tapi baca Quran ya. Boleh. Ini kadang ada tempat imam lebih tinggi Pak ya. Salam. Assalamualaikum. Dia nggak lihat kita sedang sholat. Isyarat. Menahan. Nah ini selama menahannya tinggal sebentar Pak, sudah tahiyat akhir. Kalau masih awal nggak jadi sholat nanti Pak ya. Ya kapan imamnya selesai? Ini boleh kalau sudah mau selesai. Lah hadisnya wa huwa yumsikul akhbasain. Nggak boleh menahan dua yang kotor, BAB BAK ini. Nggak jadi sholat nanti. Tapi kalau sudah mau akhir ya boleh. Ya, ini beberapa, monggo. Monggo Pak. Ya, nanti setelah itu ibu-ibu, habis ini ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya. Wassalam. Jadi hadisnya jelas Pak. Yang pertama itu ya, man shalla fi subha fajra fi jama'atin. Salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir, ngaji, dengarkan pengajiannya dengan Allah. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, kana lahu ka ajri umrah, sama seperti pahala umrah tamatan. Berarti rangkaiannya jelas 2 jam lah kurang lebih. 4/4 tadi ada
Qobliyah, sholat subuh sampai jam 6. Terus sholat di masjid, di tempat sholatnya. Kalau pulang ya lain lagi Pak pahalanya. Yang dirangkainya seperti itu. Jadi memang menunggu sampai matahari terbit. Walaupun hadisnya masih diperselisihkan, tapi disebutkan dalam syarahnya itulah kebiasaan sahabat itu. Ya kalau ada yang perlu pulang juga ada. Dalam hadis yang lain, pulang masih gelap atau ada juga berarti tidak semuanya, tapi kebiasaannya semua. Kemudian yang kedua tentang ya. Kenapa qobliyah tadi, Pak? Oh ya, afdalu sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang aslinya di rumah, illal maktubah, kecuali salat wajib. Kondisional. Kalau di rumahnya dia dekat masjid, kemudian masih tetap dapat shaf awal. Jadi kondisional, Pak. Secara kaidah sholat sunnah di rumah, seperti sholat malam, kan di rumah. Lebih khusyuk, lebih jauh dari riya, sholat duha. Tapi kalau yang berkaitan qobliyah ba'diyah, kondisional. Kalau masjidnya jauh, qobliyah di rumah, dia ketinggalan. Nggak dapat shaf depan. Itu makanya kondisional. Kalau rumahnya dekat dan dia masih dapat shaf awal, kan dapat keutamaan juga. Jadi saya kira tentang qobliyah ba'diyah kondisional. Kalau sunnah lainnya secara umum di rumah. Duha kan waktunya panjang, sholat malam yang tidak terikat dengan sholat wajibnya. Yang terikat dengan sholat wajibnya qobliyah ba'diyah saya kira kondisional. Karena juga ada anjuran shaf depan. Saya dulu mengutamakan sholat di rumah, tapi akhirnya nggak dapat shaf depan. Ada teman begitu ada langsung berangkat, dia selalu shaf depan, ya kan? Kondisinya ketika waktu saya di Mesir, temennya kok buru-buru terus ya, kenapa? Oh, rupanya dia ngejar shaf depannya, tapi sholat sunnahnya di masjid. Kalau kita sholat sunnahnya tadi lebih baik di rumah, tapi terlambat, akhirnya nggak dapat shaf depan. Makanya saya kira kondisional. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Monggo, ada ibu tadi. Sudah, mungkin ditekan. Nah. Assalamualaikum. Ibu. Jadi yang membatalkan wudhu yang disepakati hanya dua. Keluar dari kubul dan dubur, buang air, buang besar, mandi, mani, sama hilang ingatan. Yang tertawa tadi diperselisihkan, nggak sampai membatalkan asli. Hanya ada yang berpendapat membatalkan. Ya, tapi tidak sampai membatalkan. Cuma kalau sampai terbahak-bahak itu kan dihindari ya. Biasanya nanti bisa kalau berlebihan kan, apa-apa yang berlebihan itu kan bisa orang kena kesurupan. Itu biasanya senang berlebihan, sedih berlebihan mudah dimasukin setan, kesurupan. Waktu saya di pesantren, Pak, ada teman dari Jawa Barat. Kan dipannya tingkat. Lagi bengong, mungkin pikiran kosong, dipannya jatuh. Habis itu dia stres, Pak. Bawa ke rumah sakit, minum obat macet, nyangkut di macet. Jadi kosong, tanpa dikira ingat apa-apa, itu bahaya. Senang berlebihan, sedih berlebihan, ini mudah dimasuki setan. Ada orang sampai kesurupan karena dia kosong, atau senang berlebihan lupa sama Allah, lupa pemberi rezekinya, pemberi nikmatnya, sedih berlebihan seolah-olah. Kemarin saya baca itu ada dokter spesialis THT sampai kuliahnya di Italia, sudah mapan penyakit, istrinya meninggal, dokter juga. Waktu terdekat anaknya mau wisuda, pulang dari Jerman, kuliah di Jerman, pulang dulu ke Indonesia. Belum sampai Allah meninggal. Orang waktu berdekat akhirnya dia speechless. Frustasi. Dua orang yang disayangi, anak sematawayang, anak tunggal, meninggal dalam waktu yang berdekatan.
Dia tinggalkan semuanya, tinggal di bawah kolong jembatan. Artinya kalau ini masih tetap sih untungnya dia ingat hanya ingin meninggalkan dunia. Cuma kalau stres berlebihan ini berbahaya kan. Mudah kesurupan. Jadi tidak batal yang tadi ya. Tapi kita makanya kalau masalah adab ya adab banyak. Wudhu pun jangan berbicara gitu kan. Tapi itu lebih kepada adab. Ya, jadi bukan untuk kita tinggalkan agar fokus tadi ya, wudhunya biar betul-betul tidak main-main dan sebagainya. Jadi tidak batal ibu ya. Masih ada yang mengatakan batal, tapi tidak. Yang kuat tidak. Ya, wallahu alam. Ya nyapu boleh nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Bahkan di sini tidak disebutkan, diperselisihkan mencium. Rasulullah mencium istrinya, terus pergi sholat, tidak batal wudhunya. Istri pak ya, jangan istri orang lain. Karena di hadisnya ini kadang kita kan nggak ngerti bahasa Arab ya. Qabbala imra'atahu atau bahasa hadisnya perempuannya. Itu maksudnya istrinya. Iya, kalau bahasa hadisnya imra'atahu perempuannya kan kalau kita dimainin sedikit Rasulullah pernah apa bahasa hadisnya apa perempuan bahasanya perempuan kalau maksudnya istri pasangan. Wallahu a'lam. Mama, ada lagi? Ya. Jadi yang wajib air sampai itu. Adapun bahasa-bahasanya, jadi yang tidak boleh kena air jangan kena. Ya, cuma ya sekedar saja. Yang lain yang kena kan, yang tangannya kan nggak apa-apa tetap. Jadi kalau yang wilayah memang itu darurat, tidak boleh kena air ya. Cukup ditempelkan saja. Ya, nggak usah dibasahi. Yang penting tangannya basah sekedar. Ya menggugurkan kewajiban langsung. Tapi yang kata kan sininya masih ini kan terdiri. Mas tatotum sebisanya, semampunya. Jidat masih bisa. Ya. Seperti orang yang pakai gips, kecelakaan. Mungkin walaupun sekarang mungkin jarang gips ya, tapi anggota wudhunya kena, ya diusap aja. Diusap saja. Tidak perlu basah. Nanti nggak kering-kering gitu kalau basah. Ada lagi untuk? Ya. Ya. Dari ayatnya kan wamsahu biruusikum. Ya, usaplah biruusikum, kepalanya. Ya. Jadi ada yang menilai kepala itu ya, jamak sudah mengusap. Ya, bagian depan sudah mengusap. Walaupun keterangan hadisnya memang dari depan ke belakang. Makanya tadi ada yang menggunakan keumuman ayat. Ya, tadi kan sumber pertamanya kan tadi ayat. Cuma penjelasannya hadis. Baknya tadi biru usikum. Tidak harus seluruh kepala dari ayatnya itu. Hanya sebagian rambutnya, sebagian kepalanya. Nah, yang lain karena ada keterangan hadis yang menyebutkan sifat apa membasuh kepalanya Rasulullah tadi dengan satu tangan, satu celupan tangan untuk depan dan belakang dan telinga. Jadi sama-sama ada dasarnya. Jadi bi di situ baknya itu bukan untuk menyeluruh, gitu. Dengan anggap tanda petik sebagian. Silakan ditarjih saja, dipilih yang lebih kuat, ya, yang mengikuti kebagian seluruh kepala karena mengikuti riwayatnya. Riwayatnya mengusap seluruh kepala dan dikembalikan termasuk satu usapan dengan air dari untuk telinganya. Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, biasanya yang suka kelewatan subuh ya, karena waktunya juga pendek dan apa namanya waktunya mepet juga. Jadi kalau maghrib isya kan masih bisa dijamaah, itu juga. Subuh kan nggak bisa, nggak ada temen jamaah. Jadi kalau masih bisa wudhu, wudhu. Ya, kalau masih mampu menggunakan air, di kalau kereta kan ada toiletnya tuh, masih bisa. Yang penting basah, sudah sesuai kemampuan kita. Di bis juga masih ada toiletnya, bis malam. Yang repot bis biasa. Ya. Kalau bis biasa mungkin kita bisa hitung ya turun di mana dan sebagainya masih bisa. Tapi juga memberatkan kalau. Ya, kalau ganti-ganti bis juga memberatkan, berat di waktu, berat di ongkos dan sebagainya. Nah, tapi kalau kereta masih, jadi kalau masih bisa menggunakan air, tidak harus boros air. Tadi yang penting air sekali sudah. Itu tetap diusahakan. Sholatnya bagaimana? Sebisa mungkin berdiri. Kalau nggak bisa ya, tadi kalau masih bisa berdiri. Kalau pesawat Saudi ada di belakangnya tuh ada tempat sholatnya. Kalau pesawat lain nggak ada. Kalau kereta sekarang juga sebagian kereta disiapkan juga tempat. Kalau memang tidak bisa ya duduk. Nah, setelah selesai sholat, ini di madhab ada beda pendapat. Setelah sampai di rumah ada yang nyuruh sholat lagi. Kenapa? Sholatnya tadi kan berdiri, duduk kan darurat semua. Hanya menghormati waktu tadi. Istilahnya lihormatil waktu. Ini di madhab Syafi'i sebagiannya. Ada dua pandangan di Syafi'i sendiri. Ya. Kenapa? Karena tadi hanya menghormati karena tadi sholatnya darurat semua, duduk. Sebagian itu sudah melaksanakan sesuai kemampuan dan kewajibannya di waktunya. Oh, nanti kalau diulang, walaupun saya cenderung tidak, sudah selesai kan, sudah ditunaikan. Tapi ada juga, tapi tidak awal, belum apa-apa, kodok. Padahal masih bisa dilaksanakan gitu. Terlalu gampang kodok juga nggak tepat. Akhirnya numpuk nggak sholat. Gimana Pak? Oh kodok ya, kodoknya ya. Kodok itu kan ada dua Pak sebabnya. Mana ma'an sholatin au nasiyah falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang tertidur atau lupa, maka waktu sholatnya saat dia ingat. Saya belum sholat subuh atau semalam, karena udah biasa sholat di awal waktu biasanya Pak ya. Terus ada apa? Nggak sempat sholat di awal waktu, perjalanan atau nikahan, hajatan sebagainya. Akhirnya pulang ke rumah langsung tidur. Biasa sudah sholat di awal kan, tidak ada niat meninggalkan Pak. Betul-betul terlupa. Bangun-bangun habis subuh. Kapan sholatnya Pak? Gitu kan? Iya, itu Pak. Kalau seperti tadi gambarannya ya. Lupa, kan sudah bukan waktunya juga Pak. Ingatnya sudah subuh. Apakah nunggu nanti isya lagi? Kalau kata hadisnya, fal yusolliha, sholat saat dia ingat kalau lupa. Lupa atau tertidur? Sholat saat bangun berarti. Nah, cuma kalau subuh, kan ada waktu terlarang. Dan ada waktu sholat subuh dulu. Ya. Jadi sholat saja. Pokoknya kata hadisnya, sholatlah saat mengingat. Terus saat bangun, mepet ada tinggal berapa menit lagi, syuruk, matahari terbit. Sholat saja.
Nah kalau tadi sudah sholat, ya, di kereta, di bis, di pesawat, subuh aja Pak. Ya. Sampai di rumahnya, ya kan dari bandara masih panjang sampai jam 8 mungkin dulu ya. Karena mendaratnya jam 6. Ya. Dari versi yang tadi kan Pak, sholatnya tadi karena untuk menghormati waktu, tapi waktunya sudah lewat. Ya kan, menghormati waktunya sudah. Ya kalau masih ada waktu kan kita tunggu sholatnya Pak. Ya kan, maksudnya kalau tadi keretanya nyampe jam 4, kan belum subuh, emang belum sholat, atau zuhur lah, nyampe nya jam 2 keretanya. Di rumah kita bisa sampai setengah 3 kan, atau di stasiun kan bisa sholat, jangan sholat di atas Pak, tunggu turun. Artinya sehingga tidak sholat kita lebih sempurna, seperti tadi sholatnya bisa berdiri, wudhunya lebih sempurna. Masih bisa dibawa karena aslinya Rasulullah sholat wajib turun Pak. Dari riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah kalau sholat wajib tidak di kendaraan. Kalau sholat sunnah ada. Jadi kalau bisa, kalau mobil pribadi turun Pak. Pesawat pribadi turun Pak. Cuma kita nggak ada yang punya pesawat pribadi kecuali yang Muslim Khairul Tanjung. Ya. Umroh isi berlima, nggak ngajak-ngajak kita Pak. Pernah teman saya yang jadi guide-nya cerita, umroh hanya pesawat pribadi isinya berlima jemaah. Nggak ngajak-ngajak jamaah itu salam. Ada anaknya kelas 5 SD Pak, laki yang ikut itu. Nah, hotelnya yang tempat makannya itu langsung lihat Ka'bah gitu, sambil makan lihat Ka'bah itu. Sudah booking, reserve ya, mahjus sudah di booking. Dia masuk ditempati orang Emirat. Dipanggil anak kecil nih Pak. Memang uang itu bisa bikin gagah juga Pak ya. Manajer hotel dipanggil. Ini kan sudah saya booking. Kenapa dia? Diusir orang Emirat itu Pak. Anak kelas 5 SD. Kalau punya pesawat pribadi ya bisa turun gitu. Nah, tapi kan musafir ada keringanan jamaah. Kalau masih bisa di bawah, karena tadi Rasulullah riwayat-riwayat menyebutkan sholat wajib di bawah. Nah tapi kan tapi memang banyak versi Pak kalau untuk sholat musafir ini banyak versi. Hanya kalau bisa, kan masih kalau bisa sholat di bawah kalau ada waktunya. Kalau tidak bisa berarti sholat. Nah, sholat di atas itu juga masih ada dua versi tadi. Perlu diulang atau tidak? Ketika diulang, apa nunggu di waktunya? Jadi pertanyaannya, atau dianggap seperti orang yang tidur tadi? Pokoknya saat dia sampai. Ya, kalau menghormati waktu berarti kan menghormati waktunya, nunggu waktunya. Ya ada dua versi juga. Atau seperti tadi, langsung saja pokoknya ketika sudah di bawah. Karena tadi terhalang di waktu. Ala kulli hal, intinya sholat itu menunjukkan Pak, tidak gugur sama sekali. Itu Bu. Orang yang meremehkan sholat, gimana coba? Ya perang aja sholat khuf dengan caranya gantian, sholat sendiri, sebagiannya ikut imam. Sholat saja Pak, perang saja sholat itu. Gimana kita damai-damai kalau nggak sholat? Hanya kondisi safar pun tidak menghalangi sholat. Hanya tadi ya memang ada perintah. Pernah di Saudi naik pesawat, ada acara di luar negeri, ulamanya itu beda-beda Pak. Ada yang sholat di airport, ada yang sholat di pesawat, ada yang sejak di rumahnya udah sholat. Artinya sholat musafir itu memang banyak versi. Jadi ada yang sudah menganggap sudah niat safar, walaupun masih di airport kota kan masih belum ada safar Pak. Daripada naik di atas, kan ada waktu-waktu yang kadang antara ya, kalau naik pesawat, ini waktunya sampai di sana sudah selesai. Kalau di sini di airport sudah masuk waktu, tapi belum wilayah qasar Pak. Wilayah safar. Berapa sih airport Pak? Sini Juanda berapa kan belum wilayah, belum jarak qasar Pak. Ada yang akhirnya sholat ya, karena sudah niat safar dan sudah keluar dari rumahnya. Nah itu banyak faktor. Ya. Intinya mana yang kita pilih, ya, tentu biar berdasarkan keyakinan kita dari materi yang ada seperti tadi. Sholat sudah terpenuhi ketentuannya ya kita sholat. Ya. Wallahu a'lam.
Baik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhira. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhir. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat juga anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang benar-benar menegakkan hak-hak salat, syarat rukunnya, juga anak keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.